Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas tentang reel dari Iroli Sepius. Dan ini keluaran sudah lumayan lama dan baru sempat saya review karena kebetulan ini punya teman, Bro Norman. Kita pinjam dulu untuk kita review dan kita bahas. Jadi sudah dipasangkan PE Relic Senangin kalau nggak salah ini 0,8 ukurannya. Ini muat sekitar hampir 200 meter. Jadi langsung kita cek spesifikasinya. Boxnya terlihat sangat eksklusif teman-teman ya, mewah. Nah, dalamnya seperti ini. Ada tempat untuk dudukan reelnya. Jadi reelnya tidak bergeser. Ini bahannya seperti busa yang lembut. Kemudian diberikan satu ini. Ini kunci monokok bodinya. Ini adalah spesifikasi pada Iroli Sepius. Sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ukuran yang dirilis. 1000S, 1000HG, 2000S, 2000HG. Dan yang punya Bro Norman ini yang ukuran 2000. Dan waktu pertama saya dapat informasi dia modelnya spoolnya spool dangkal, shallow spool. Nah, kemudian dirilis lagi dengan model spool yang dalam, deep spool. Nah, seperti ini, seri S ini biasanya penyebutannya untuk shallow spool. HG untuk gear rasio tinggi. Nah, yang Bro Norman ini dia 2000 tanpa seri S. Berarti yang ini yang dalam, deep spool. Di sini tertulis 10 plus 1 BB, ball bearing. Jadi menggunakan 11 ball bearing totalnya. Kemudian ini fiturnya carbon brake. Nanti kita cek, kita bongkar. Air carbon body. Body menggunakan bahan karbon. Monobel. Ini yang dimaksud monobel. Dia tanpa sambungan. Duralumin 7075 gear. Nah, ini adalah bahan gear yang digunakan pada Iroli Sepius, menggunakan bahan duralumin 7075. Jadi kalau teman-teman belum tahu, duralumin ini banyak jenisnya, banyak serinya. Ada yang seri 7075, ada lagi seri lain. Jadi berbeda seri ini biasanya berbeda juga jenis kekuatannya. Kemudian ini one piece handle. Handle-nya sudah menyatu tanpa sambungan di sini, tanpa engsel. Saltwater seal, jadi menggunakan seal-seal di bagian tertentu. Nanti kita cek. Ini SUS bearing. Jadi sus ini bearing ini, sus bearing atau SUS bearing ini adalah jenis bearing yang digunakan. Biasanya ini bearing kualitas bagus. Kemudian sini ada power handle. Jadi handle-nya sudah menerapkan jenis power handle. MK Carbon. Jadi MK ini singkatan ya teman-teman, monokok body carbon. Itu saja keterangan yang ada pada kotak boxnya. Langsung kita cek reelnya. Seperti ini tampilannya teman-teman. Monokok body, fitur yang diunggulkan pada reel ini, berbahan karbon. Oh ya, sebelumnya kita tes dulu putaran reel ya. Ini pemakaian reelnya sudah, kalau nggak salah Bro Norman sudah memakainya sekitar 2 bulan lebih kalau nggak salah ini. 2 bulan lebih. Kita cek putarannya. Seperti ini putarannya. Lancar. Halus. Hentakan bear armnya standar, tidak terlalu kencang juga tidak terlalu lembut. Kemudian kita tes suara klikernya. Karena saya dengar-dengar suara kliker dari Iroli Sepius ini adem, ayem, tapi lumayan nyaring walaupun volumenya kecil. Ini setelan paling rendah dulu teman ya.
Ini paling loss. Nanti saya kencangin lagi. Seperti ini suara klikernya. Memang agak adem. Coba kita kencangin sekitar 1/4-nya saja. Nah, seperti ini suara klikernya. Suara kliker Iroli Cepheus. Dia nyaring tapi volumenya kecil. Oke. Jadi reel ini sudah berapa kali digunakan mancing oleh Bro Norman bareng saya, dan saya lihat waktu mancingnya performa dari reel ini lumayan bagus. Tidak ada kendala. Bang, pindah bang. Cuma ada kendalanya satu teman di reel ini saat pemakaian. Sudah saat beberapa kali pemakaian oleh Bro Norman. Di bagian sini teman-teman, cover ini, di bagian belakang ini, dia kata Bro Norman sudah terjadi patah di sini, patah di pengaitnya sini, karena sudah dilemnya juga ini, tidak bisa kita bongkar-bongkar. Dan saya cek-cek juga di grup-grup mancing, memang sudah ada banyak kejadian juga katanya sini patah, dudukan di penahan sini, karena di sini kan ada baut. Nih, baut dratnya, jadi drat yang bagian dari sini untuk menahan sini dia patah. Saya cek-cek di grup juga banyak kejadian teman-teman yang lain menggunakan Iroli Cepheus. Jadi kenapa bisa begitu? Kalau menurut asumsi saya, ini kan cover ini bagian belakang, ya memang fungsinya untuk melindungi bagian belakang bodinya. Jadi wajar teman-teman ya, rentan sekali untuk terbentur, tergores seperti ini. Sudah ada goresan. Jadi memang harus hati-hati menggunakan reel dengan ada pengait seperti ini. Jadi solusinya bagaimana? Seperti Bro Norman ini, dia dilemnya. Jadi ini saya bingung nih, apa bisa dibuka nanti? Kayaknya sudah, kalau sudah dilem seperti ini dia paten ini. Sudah tidak bisa dibuka lagi. Tapi keuntungannya, kebetulan karena reel ini modelnya monocoque body, membuka bodinya dia sebagian sebelah sini, nanti menggunakan kunci ini. Jadi untuk perawatannya masih bisa dilakukan tanpa harus membuka body cover body ini. Untuk warna dia terlihat jelas teman-teman, ciri khas dari karbon, ada gurat-guratan ini. Untuk bagian knop menggunakan bahan karet yang lumayan keras. Handle-nya tentu jelas aluminium dengan model ada bolongan seperti ini. Bolong-bolongan seperti ini fungsinya biasanya untuk mendapatkan bobot yang ringan, teman-teman. Coba kita timbang dulu berapa bobotnya, karena di boxnya tidak tertera ini bobotnya berapa. Ini udah berapa kali percobaan, bobotnya sekitar segini teman-teman. Jadi karena penambahan PE, kira-kira bobot tanpa PE mungkin sekitar 163 sampai 166 gram. Jadi kalau untuk dimensi, kalau saya lihat di ukuran reel 2000 pada umumnya ini termasuk kecil teman-teman ya. Dan juga saya dapat info katanya untuk di ukuran ini 1000 dan 2000 ini katanya bodinya sama saja, mungkin tidak terlalu jauh perbedaannya, dimensinya mungkin juga sama, saya kurang tahu juga. Jadi yang membedakan adalah ini kapasitas spool antara ukuran 1000 dan 2000. Biasanya yang ukuran 2000 dia kapasitas spoolnya lebih besar. Oke, langsung kita bongkar teman, kita bahas satu persatu. Pertama kita lihat dulu di handle-nya. Sudah screw in handle. Yang jelasnya sudah power handle. Model skrunya seperti ini teman, beda dengan model reel pada umumnya yang skrunya yang masuk ke dalam. Nah ini skrunya yang di bagian dalam, skrunya yang di bagian sini.
di bagian gear. Jadi ini bagian handle-nya yang masuknya. Nah, seperti ini. Nah, dia bisa digunakan juga di bagian sisi sebelah kanan. Bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan handle sebelah kanan juga bisa. Seperti ini. Di tutup handle ada satu buah seal. Tidak perlu saya bongkar teman-teman, karena terlihat ini ada seal berwarna hitam satu. Ada satu buah skru di dalam yang bisa dibuka. Ada satu buah ball bearing di bagian bawah, dan di bagian atasnya juga ada satu buah ball bearing. Jadi di bagian knob ada dua ball bearing tertutup berbahan stainless dengan ukuran yang sama. Ukuran ball bearing di bagian knob diameter bagian luar ada di 6,9 atau bisa dibulatkan menjadi 7 mm. Diameter bagian dalamnya di 3,9 atau bisa dibulatkan menjadi 4 mili. Ya, ketebalan ada di 2,4 mili, teman. Jadi berarti bisa menggunakan ukuran 4 kali 7 kali 2,5. Untuk yang satu lagi saya rasa sama saja ukurannya, tidak perlu kita ukur. Kemudian di bagian spool, ini tutup spoolnya sudah ada seal karet berwarna hitam. Ini model spoolnya seperti ini. Ini rumah klikernya. Dia menyatu di bagian spoolnya langsung, teman-teman. Jadi cuttingnya langsung menyatu di bagian spool. Menggunakan satu buah drag karbon berbahan karbon. Ini bukan metal, teman-teman. Dia agak ringan bahannya. Kita tes. Kalau ini bukan metal, kalau kita buktikan. Nah, dia tidak menempel, teman-teman. Jadi di washer bagian atasnya ini dia tidak menggunakan bahan besi, kandungan besi yang kecil sekali, tidak menempel dan juga ringan. Di sana terdapat satu buah bearing di spool. Kalau teman-teman bisa lihat ini, dia menggunakan spi penahan juga untuk menahan bearing ini supaya tidak lepas ataupun bergeser. Nah, hati-hati melepasnya, teman, karena ini bisa terbang jauh, melayang. Spinya kecil seperti ini untuk menahan bearing di sini. Jadi dia menggunakan satu buah bearing di bagian spool, bagian atas. Dan juga di bagian bawah juga ada bearing. Tapi dia menyatu di bagian main shaft. Jadi ada dua bearing. Untuk bearing di bagian spool bagian atas, diameter luar ada di 9,9 atau 10 mili. Diameter bagian dalam ada di 5,9 atau 6 mili. Untuk ketebalan di 2,9 atau 3 mili. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini sepertinya hampir sama ukurannya. Nanti kita cek, kita periksa lagi. Untuk bagian spool hanya seperti ini, teman.
Model clickernya seperti ini, S-Pen clicker, model S-Pen clicker yang sudah umum digunakan pada reel-reel keluaran terbaru kini. Nah, melepasnya dia tidak seperti biasa kita tarik ke atas langsung. Dia sini ada spinya, teman-teman. Ada bulat kecil itu spi, seperti itu, kecil bulat. Ini ada spacer. Jadi fungsi spacer ini dia untuk mengatur kerataan senar. Ada dua di bagian bawah spool. Nah, itu saya bilang tadi ada spinya, teman-teman, ada penahannya. Jadi tidak bisa langsung main tarik seperti ini. Jadi harus didorong dulu ini. Atau bisa kita miringkan seperti ini. Nah, dia langsung jatuh seperti ini. Jadi harus hati-hati, ini kecil sekali, teman-teman. Bisa melayang jauh ini nanti. Hilang di dalam kegelapan. Oke, kita letakkan sini dari tempat aman. Nah, kalau spinya sudah dilepas seperti ini, kalau tidak bisa mudah dilepas seperti saya lakukan tadi, teman-teman bisa dorong menggunakan besi kecil atau peniti. Kalau tidak bisa dilepas secara manual tadi, secara langsung bisa didorong menggunakan besi kecil ataupun peniti, baru bisa diangkat. Nah, ini seperti busing dia. Ada satu buah bearing. Ada spacer besi lagi di bagian atas clicker. Ini yang saya bingung, untuk spacer ini kita bahas dulu, teman. Spacer besi ini biasanya di bawah, tapi ini saya lihat dia di atas seperti ini. Nah, penempatannya biasanya di bawah seperti ini dia, teman-teman. Kalau menurut saya, ada reel saya juga. Nah, biasanya di bawah sini dia. Nah, kemudian baru clickernya. Nah, penempatannya seperti itu. Tapi sewaktu saya buka tadi, dia posisinya di bagian atas. Jadi ini clickernya masuk sini. Kemudian ini spacer metalnya di bagian sini. Nah, seperti ini dia. Ini apa saya baru lihat model seperti ini, atau ini ada beberapa kemungkinan, teman-teman. Mungkin ini sudah pernah dilepas oleh Bro Norman. Sudah pernah dilepas oleh teman saya itu. Mungkin salah posisi penempatan ini. Atau juga memang posisinya memang seperti ini. Nanti saya coba konfirmasi lagi kepada teman saya, Bro Norman. Karena setahu saya posisi spacer besi yang ini, metal, biasanya di bawah seperti ini. Untuk menahan clicker. Nah, di bawah seperti ini biasanya, teman-teman. Baru clickernya. Nah. Oke, nanti saya konfirmasi lagi, saya tanyakan pada Bro Norman. Jadi clickernya seperti ini modelnya. S-Pen clicker. Nah, untuk kita bahas sedikit mengenai suara clicker, teman-teman, yang tadi kita tes di awal. Jadi kalau menurut saya suara clicker itu besar, kecil, nyaring atau tidaknya, dia berdasarkan model clicker. Kalau ini pengalaman saya, teman-teman, berdasarkan model clicker. Memang rata-rata S-Pen clicker ini dia suaranya kecil, volumenya, tapi dia nyaring. Nah, seperti ini. Tapi ada juga sebagian yang model S-Pen clicker dia nyaring. Ada juga. Tapi untuk di Earlys Fuse ini dia kalau menurut saya volumenya kecil, agak adem. Tapi dia masih nyaring. Nah, selain model clicker yang mempengaruhi suara clicker itu bisa besar atau nyaringnya, selain model clicker, dia biasanya pengaruhnya juga di model spoolnya, teman-teman. Itu yang saya lihat dari pengalaman saya tes suara clicker reel. Di model spoolnya juga mempengaruhi untuk suara clicker. Biasanya kalau model spoolnya tebal, dia agak teredam suaranya. Semakin tipis dia semakin nyaring. Kemudian model-model bolong-bolongannya ini juga mempengaruhi untuk suara clicker. Itu biasanya saya lihat dari pengalaman saya mengetes suara clicker reel ya. Selain jenis ataupun model
dari clicker yang digunakan. Nah, ini bearing bagian bawah. Ternyata berbeda sedikit dengan bearing bagian atas, dia lebih besar diameternya. Kita tes ukur bearing spool bagian bawah, tepatnya di bagian main shaft. Diameter luarnya ada di 10,9 atau 11 mili. Diameter dalam di 7 mili. Ketebalan di 2,9 atau 3 mili. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya mau bahas sedikit ini teman-teman. Ini memang kekurangan atau sudah karena pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Setelah saya rasakan tadi, ternyata di bagian ini gear ada celah teman-teman. Nah, saya goyang-goyang ini. Ada celah yang lumayan banyak nih. Nah, mau lebih jelasnya kita pasangkan handle. Ini baru saya rasakan tadi, saya lupa untuk dibahas. Nah, ini teman-teman. Untuk tingkat kepresisian selain putaran yang kita cek pada reel, tingkat kepresisian juga teman-teman ya. Di bagian handle terutama. Nah, di sini untuk ke bagian dalam dan keluar dia lumayan ini. Lumayan jauh ini. Nah, jadi agak gocak atau goyang. Nah, kemudian untuk ke depan dan ke belakangnya masih ada juga, tapi sedikit sekali. Ke atas dan ke bawah lumayan rapat. Cuma untuk di bagian ke dalam dan keluar ini teman-teman, dia space-nya lumayan jauh nih. Jadi biasanya efeknya ke sini, ke putaran saat memutar kita terasa agak goyang dia. Nah, seperti ada agak goyang-goyang dia. Kemudian reel ini didesain tanpa menggunakan switch lagi, switch one way, putarannya hanya ke depan, tidak bisa ke belakang. Nah, sedangkan untuk jeda ke belakangnya ada sedikit kalau teman-teman. Kalau saya rasakan ada sedikit ini, nah, ada sedikit jeda ke belakang. Ini masih normal, jangan terlalu banyak, biasanya beberapa mili itu biasanya ada masalah bagian one way. Sedangkan pada Iroli Cepius ini, nah, dia ada sedikit jeda ke belakang. Entah ini memang bawaan reelnya atau memang sejak sudah pemakaian reel ini yang cukup lama oleh teman saya. Jadi ada kendala ataupun kekurangan sedikit di sini kalau menurut saya. Ada jeda sedikit ke belakang. Tapi masih normal ini. Hanya mengurangi kenyamanan saja kalau menurut saya kalau ada jeda sedikit ke belakang. Dan juga ada space ini tadi, keluar dan ke dalam ini. Jadi ini kesimpulannya, ini mungkin apa memang bagian dari kekurangan reelnya atau memang karena pemakaian. Jadi untuk solusi di sini biasanya teman-teman, ini tambahkan spacer atau washer penyebutannya. Nah, spacer. Jadi kalau antara dua kata itu yang kita sering dengar, antara washer dan spacer, kita bahas dulu ini. Karena banyak sekali ini ambigu juga ini. Ada yang bilang washer dan spacer itu sama saja. Kalau menurut saya beda teman-teman ya. Washer dan spacer itu adalah dua hal yang berbeda fungsi dan kegunaannya. Jadi kalau washer ini dia untuk menahan beban tekanan atau seperti kampas rem pada motor ataupun mobil. Nah, inilah fungsi washer. Sedangkan spacer dia berfungsi sebagai space, jarak. Jadi kalau di spool kan washer ini dia fungsinya di sini, menahan beban putaran. Sedangkan space itu dia mengatur jarak. Jarak di bagian spool ini seperti ini, dia mengatur jarak untuk mengatur keratan senar. Nah, itulah perbedaan antara washer dan spacer. Itu kalau menurut saya.
Teman-teman bisa cek sendiri pengertiannya di Google. Nah, jadi solusi yang di sini di reel Eurolisipius teman saya ini, Bro Norman, ini asumsi saya bawaan reel kekurangannya ataupun mungkin karena pemakaian. Terlepas dari itu, ini solusinya bisa kita tambahkan spacer di sini. Spacer berbahan metal. Saya ada cadangannya, tapi nanti kita sesuaikan dulu apakah cocok spacer cadangan itu untuk mengurangi space di sini. Dan perlu teman-teman tahu juga, penambahan spacer sini harus dilihat juga ukurannya teman, karena kalau terlalu rapat nanti putarannya berat. Sedangkan kalau tidak ditambah spacer, dia putaran ringan tapi dia agak goyang-goyang. Nah, seperti ini dia terasa agak goyang-goyang. Ada suara kletak, 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 kletak. Jadi penambahan spacer di sini harus menyesuaikan ketebalannya. Oke, itu saja mengenai spacer dan washer. Langsung kita bahas lagi reelnya. Untuk di bagian sisi bodi sebelah kiri ini, sealnya di sini teman-teman, di luar, di bagian bodi ini dia. Nah, ini saya congkel sedikit. Ini sealnya di sini, bukan di handle. Kita buka dulu bagian pinion gear. Ada screw yang menahannya, jadi harus dibuka dulu. Ke kiri dia berlawan arah jarum jam, dia mengencangkan teman. Sedangkan membukanya ke arah jarum jam, ke kanan. Nah, ini murnya. Di bagian mur menggunakan seal kecil, ini sealnya. Di bagian sini ada seal berwarna hitam. Nih. Melepasnya dia ke dalam sepertinya. Ya, ini ke dalam. Ini agak sulit dilepas teman-teman. Dia seperti menyatu di bagian dalamnya. Nanti kalau kita paksa bisa merusak sealnya. Lebih baik nggak usah, ini langsung dibersihkan saja nanti. Model rotornya seperti ini. Ada suatu buah spacer berbahan metal tipis sekali. Harus hati-hati, harus dicek-cek. Biasa memang menggunakan spacer bagian bawah sini di atas bearing pinion. Nah, ada lagi ini seperti penganjal saja nih. Fungsinya sebagai spacer juga, berbahan metal. Oh, ini agak berbeda sedikit teman-teman. Dia bukan bahan metal, dia tidak lengket di magnet, sama seperti bahan di washer ini. Hampir mirip bahannya. Kalau spacer ini tadi, dia ini stainless. Nah, stainless dia. Ada kandungan besi menempel. Kita bahas dulu mengenai bahan rotornya. Menggunakan bahan karbon sama seperti di body. Sini ada bolong-bolong seperti ini. Biasanya jenis ataupun desain seperti ini untuk mengurangi bobot. Cek bagian line roller. Nah, kalau buka line roller juga harus hati-hati teman. Biasanya dia ada spacer juga di sini. Nah, ini di sisi sebelah kanan pada line roller ada spacer berwarna gold nih, berwarna emas, kuningan. Ini bahannya kuningan. Ada dua bearing di line roller Eurolisipius. Kita cek dulu ini model line rollernya. Seperti ini. Ada sekat di sini yang memisahkan antara satu bearing dengan bearing lain dengan ukuran yang sama. Kita cek satu saja. Untuk diameter
pada bagian line roller. Diameter luar ada di 6,9 atau 7 mili. Diameter dalam ada di 4. Untuk ketebalan di 2,4 atau bisa dibulatkan menjadi 2,5. Jadi untuk ukuran dimensi line roller pada Aerolis Vios Ukon 2000 4 kali 7 kali 2,5. Ini tidak bisa dilepas, sepertinya ini menyatu pada bagian sini. Sistem pelontar bel armnya kita cek. Nah, pegas seperti ini teman-teman. Sudah menggunakan model pegas yang di cover menggunakan plastik. Ini namanya lever trip. Setahu saya fungsinya ini untuk sebagai pengait saat membuka bel arm, buka tutupnya. Kita lihat di sini berkarat sedikit. Berkarat sedikit ini. Warna coklat ini karatnya, teman. Korosi. Berarti ini bisa mengandung bahan besinya. Nah, benar sekali teman-teman, dia mengandung bahan besi. Dia menempel di magnet. Jadi wajar ya dia berkarat ini. Jadi harus rutin dicek, dibersihkan, dilumasi lagi. Di bagian sini dia tidak menempel terlalu kuat, tapi dia masih menempel tapi tidak terlalu kuat teman-teman. Nah, untuk dipegasnya terasa kuat ini tarikannya ke magnet. Sedangkan yang di pengaitnya ini dia kecil. Itu saja yang bisa kita cek di bagian bel arm ini. Sini ada spacer 1, spacer murnya. Di sini saya lihat ada screw teman, ada screw 2 buah. Cuman ada screw untuk menahan ini cover ini. Nah, seperti inilah bagian bodinya teman-teman. Sebelum buka body biasanya kita buka dulu bagian cover ini, cover bagian pinion. Ini berbahan plastik, bukan metal. Nah, langsung dilepas seperti ini. Ini ada rumah bearingnya. Ada 1 buah bearing di bagian pinion bagian atas. Kita cek ukur dulu. Tuh, diameter luarnya di 13,9 atau bisa dibulatkan menjadi 14 mili. Diameter bagian dalamnya di 7. Untuk di ketebalan di 3,9 atau bisa dibulatkan menjadi 4 mili. Lumayan besar ukurannya ini. Ini pinion gear. Ada 1 buah bushing. Ini bushing untuk bagian one way. Ini pinion gearnya berbahan kuningan teman-teman. Kalau saya lihat ini kondisinya masih bagus, tidak ada cacat. Dengan jangka waktu pemakaian oleh teman saya, Bro Norman, sekitar 2 bulan lebih. Kondisinya masih bagus. Hanya saja pelumasnya sudah mulai berkurang. Nanti kita lumasin lagi. Untuk dimensi pada pinion gear, panjang keseluruhan ada di 34,4 atau bisa dibulat menjadi 35 mili. Ketebalannya saya ambil di bagian sini saja, di poros tengahnya ini ada di 7 mili. Diameter bagian dalam 3,9 atau 4 mili. Yang sisi bagian dekat gear, dekat gigi-gigi, sedangkan di bagian dekat murnya ini dia lebih besar teman-teman, di 4,5 mili. Untuk ketebalan gigi
di 7,9 atau 8 mili. Kedalaman ada di 1,3 mili. Kedalaman gigi yang saya ukur dari asnya ini. Seperti saya ceritakan di awal tadi teman-teman, di bagian bodi ini sudah mengalami kerusakan, patah dudukan bautnya di sini. Coba kita cek dulu lagi, bisa tidak dibuka. Nah, keras sekali teman-teman. Dia sudah terlem ini. Jadi tidak perlu saya buka ini. Jadi dia ada 2 skru di atas dan di bawah. Nah, untungnya dengan kejadian seperti itu, kejadian yang sering banyak dialami oleh pengguna aerial spius. Jadi untungnya karena bodinya model monokok, untuk pembukaan atau melakukan perawatan kita bisa menggunakan langsung dari bagian luar sini. Tidak perlu membuka ini. Beda dengan rail pada umumnya yang membuka baut di bagian bodi, ada 3 buah biasanya di sini sisi ya. Sini satu. Nah, sedangkan dia bodi monokok ini kita membukanya di sini. Karena sudah disediakan ini kunci monokoknya seperti di sini letakkannya. Nah, sudah langsung free dalam pembelian paketnya. Kunci monokok bodi. Memutarnya berlawan arah jarum jam ke sisi kiri. Sedikit saja diputar dia sudah langsung bisa dibuka teman-teman. Nah, usahakan saat membuka bodi monokok, saran saya posisinya seperti ini teman, jangan miring biar tidak jatuh, gearnya langsung jatuh ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini tutup bagian bodi sisi sebelah kiri. Kita cek dulu, dia bahannya ini kalau saya lihat aluminium. Bahannya aluminium. Sini ada 1 buah seal berwarna hitam. Nah, seperti inilah model dari monokok body. Ini bukan pertama kalinya konsep seperti ini, sudah banyak reel lain, merek besar sekalipun sudah menggunakan model monokok body seperti ini teman-teman. Seperti brand besar lain seperti Daiwa sudah menggunakan monokok body seperti ini. Jadi kalau untuk monokok body tadi kelebihannya, kita bisa melakukan perawatan pada pelumasan bagian gear dengan hanya membuka di bagian sisi sini saja tanpa membuka keseluruhan seperti ini teman-teman. Jadi tanpa harus membuka bagian spool, bagian pinion gear, rotor. Untuk perawatan bagian pelumasan di bagian gear kita bisa membukanya hanya di bagian sini saja. Beda dengan reel pada umumnya yang harus membuka baut body dulu di sini biasanya. Nah, baut body yang di sisi sini harus membuka dulu bagian rotor. Nah, itu kan agak ribet. Jadi ini keunggulannya lebih praktis dan lebih menarik desainnya seperti ini. Lebih praktis penggunaan untuk menggunakan pelumasan. Nih, kita angkat gearnya seperti ini. Nah, model gearnya seperti ini teman-teman. Berbahan Duralumin 7075. Kita cek dulu bearingnya teman-teman ya. Nanti kita bahas gearnya. Ini bearing sisi sebelah kiri body. Putarannya lancar. Diameter luar ada di 13,9 mili atau bisa dibulatkan menjadi 14 mili. Diameter dalam di 6,9 atau 7 mili. Untuk ketebalan ada di 3,9 atau 4 mili. Lumayan besar ini bearingnya kalau saya lihat. Kita cek dulu bearing-bearingnya. Nah, untuk membuka bearing sebelah kanan kita harus memang membongkar bagian dalamnya dulu karena dia tertahan dengan ini. Tertahan dengan gear oscillation. Jadi kita bahas dulu di bagian gear. Tadi di sini ada 1 buah spacer. Nah, spacer inilah yang saya bilang tadi teman-teman, untuk mengakali atau solusi
space pada handle yang ke dalam dan keluar tadi. Ini kan spacer ini kan ada diameternya, diameter dalam dan diameter luar, kemudian ada ketebalan. Nah, kalau kita mau mengurangi spacer tadi, mengurangi space tadi, jarak tadi, kita bisa menambahkan spacer dengan ukuran yang sama seperti ini, dengan diameter dalam yang sama, dengan diameter luar yang sama, tapi dengan ketebalan yang bisa dengan berbeda ketebalannya, menyesuaikan kebutuhannya. Ini kan spacer bawaannya diameter luarnya ada di 9,4 atau 9,5 mili. Diameter luarnya ada di 72 mili. Untuk ketebalan ada di 0,1. Nah, kita bisa menggunakan ketebalan yang sama atau bisa lebih tebal lagi dari bawaannya ini. Jadi saya cek dulu di cadangan saya ada spacer cadangan ini teman-teman, yang pernah saya dapatkan dari reel yang pernah saya bongkar, reel saya sendiri yang tidak terpakai lagi kadang. Nah, seperti ini, saya banyak ada cadangan spacer ini. Mau kita cocokkan dulu ini ukurannya. Nah, seperti ini. Ini satu saya cek. Kita tes ukur dulu apakah sama, nanti kalau sama bisa dipakai. Coba langsung kita bandingkan. Nah, seperti ini teman. Kalau kita langsung sejajarkan seperti ini, sepertinya sama ukurannya. Nih, sama. Jadi ini bisa digunakan. Nah, ini bawaan Irolisepius tadi. Ini kan diameter luarnya. Yang paling penting itu diameter dalam teman-teman, untuk spacer ini. Di 7,1 tadi, atau di 7, berapa tadi, di 7,1 ini kita anggap. Nah, kita coba yang bawaan cadangan saya ini di diameter dalamnya. Nah, di 7,2, hampir sama, mendekati tadi ya. Nah, 7,1 mili. Jadi ini bisa digunakan. Untuk ketebalannya juga sama, 0,1 mili. Jadi penggunaan ini nanti menyesuaikan teman-teman ya. Ini saya ada beberapa cadangan sebenarnya. Ada beberapa cadangan ini. Lumayan banyak ini. Dengan ketebalan yang berbeda-beda. Jadi nanti penggunaannya menyesuaikan, untuk jumlah penggunaan spacernya menyesuaikan saja. Ada satu lagi. Nah, ini sedikit tebal dari yang ini. Nah, ini sedikit tipis, yang ini sedikit tebal. Jadi ini 0,1, ini bisa 0,2 atau 0,3. Nanti kita coba pasangkan untuk mengurangi space. Oke, lanjut di bagian gear. Di bagian gear ini seperti yang tertera pada speknya, Duralumin 7075. Dia berbahan duralumin. Untuk lebih jelasnya apa itu bahan duralumin, teman-teman bisa cek sendiri di internet, di Google. Kelebihannya yang saya tahu ini teman-teman ya, keunggulan dari duralumin, dia lebih ringan dari bahan gear pada umumnya yang berbahan zinc itu. Dia hampir lebih ringan. Untuk kekuatan juga lebih kuat duralumin, itu yang setahu saya, daripada gear berbahan zinc. Tapi tidak lebih kuat dengan gear yang berbahan kuningan. Itu yang saya tahu mengenai duralumin, bahan duralumin. Dan juga duralumin ini ada jenis-jenisnya teman-teman. Jenis-jenisnya, seri-serinya seperti ini kan, dia duralumin 7075 ini pakai. Ini serinya, modelnya. Jadi beda jenis modelnya lagi, beda lagi kualitasnya biasanya. Nah, seperti itu yang saya cari tahu mengenai gear berbahan duralumin. Di sini ada klem teman-teman. Ada lagi klem seperti di spool tadi, di main sub tadi. Dia ada lagi sini penahannya. Nah, itu buat kecil penahan gear. Berarti ini terpisah teman-teman ya. Antara gear dan main subnya ini terpisah, bisa dilepas.
sepertinya. Coba kita cek dulu. Kebetulan saya ada ini mata obeng yang ada untuk seperti mengeluarkan SIM card pada HP. Jadi untuk mengeluarkan kartu di HP itu, teman-teman, bisa kita gunakan seperti ini. Coba kita dorong. Ini keras sekali, teman-teman. Tapi saya yakin ini bisa dilepas sepertinya. Karena dia seperti terpisah, tidak menyatu dengan main sub ini. Gearnya seperti terpisah ini. Di sini. Nah, seperti terpisah, tidak menyatu pada bagian main sub. Tapi ini keras sekali untuk dilepas. Akhirnya terlepas juga, teman-teman. Ini dia, ada penganjalnya, penahannya. Nah, kecil sekali. Hati-hati, bisa melayang jauh. Nah, jadi dia terpisah, teman-teman. Seperti tidak menyatu pada bagian main subnya. Keras, teman-teman. Tidak bisa dipaksa, ini bahaya. Kalau saya lihat ini kan sebagai penahan ini, gear. Berarti gearnya bisa dilepas pasang ini antara main sub dan gear. Tadi saya coba kita paksa nih, kita tarik-tarik nggak mau nih, nggak mau lepas. Jadi lebih baik seperti ini saja. Nanti dikhawatirkan merusak gearnya. Dan saya lihat di sini memang tidak menyatu dengan main sub, seperti ada ini terpisah dia. Bagian sini, bagian dalam, kemudian bagian luar juga terpisah, tidak menyatu. Jadi ini daripada hilang, lebih baik kita pasang lagi. Karena kalau kita lihat ini apa fungsinya kalau tidak bisa dilepaskan. Ini pengait penahan ini, pengait ini. Apa fungsinya kalau diletakkan di sini tanpa harus bisa melepas ini. Nah, ini gear untuk e-rolly ini kan e-rolly ada dua seri, ada dua ukuran, 1000 dan 2000. Kalau untuk gearnya mungkin ukuran gearnya sama atau mungkin berbeda, teman-teman ya. Ini yang ukuran 2000, saya coba ukur dimensinya. Panjang main sub ada di 36,4 mili atau 36,5 mili. Kemudian ketebalan di sisi sebelah kiri body di sini 4,3 mili. Di sisi sebelah ini, di sisi sebelah kanan maksud saya tadi, teman. Dan ini sebelah kirinya di bagian handle di 4,8 mili. Untuk diameter gear ada di 25,5 mili diameter luarnya ini. Ketebalan gigi, ketebalan ini kita cek dari sini ya, di 4 mili. Kedalaman gear besarnya ini di 2,2 mili. Ini kedalaman gigi. Jadi itu dua dimensi untuk gear besar. Sedangkan di gear kecil ini, di sini diameter luarnya ada di 8,8 mili. Nah, untuk ketebalannya agak sedikit sulit ini, karena ruangnya sempit. Ini saya anggap saja seperti ini, di sekitar 2,2 atau 2,3 mili untuk ketebalan gigi kecil. Jadi main subnya berbahan stainless untuk main sub. Untuk di gigi-giginya ini berbahan Duralumin 7075. Nah, karena ini terkendala di bagian cover ini, teman-teman, tidak bisa dibuka. Karena setahu saya untuk mengeluarkan itu gear oscillation, nah teman bisa lihat gear oscillationnya posisinya. Nah, ini kan ada slider, ini slider ini berbahan stainless yang fungsinya untuk menjaga kestabilan main sub saat naik turun. Ada satu slider di bagian bawah, dia melepasnya ke belakang. Cover ini harus dibuka.
karena cover yang tidak bisa dibuka, dia tidak bisa dikeluarkan ke belakang. Ini jadi kendalanya seperti ini jadinya. Kalau saya mau melepas main sub bisa teman-teman, kita lepas dari sini baut ini. Tapi saran saya kalau melepas main sub jangan terpisah sama ini, sama ininya, slider guide-nya ini yang berbahan zinc. Karena biasanya kalau baut ini sudah kita bongkar-bongkar pasang lepas, dia biasanya mudah kendor. Nanti saat penggunaan, saat mancing biasanya kendor ini. Yang kadang terasanya waktu kita ini main-mainkan seperti ini spoolnya, ada jarak yang lumayan jauh, biasanya ini kendor bagian sini karena sering kita buka. Jadi saran saya kalau melepas main sub, lepas keseluruhan dengan slider ini. Jadi dengan keadaan seperti ini teman-teman, kalau teman-teman punya Irolis Sepius juga dengan kondisi seperti reel teman saya ini, Bro Norman, yang sudah patah di sini dan terpaksa harus dilem, tidak bisa dibuka-buka lagi, konsekuensinya kita tidak bisa membuka dan melepas ini lagi. Ini tidak bisa membuka gear oscillation ini, dan tidak bisa membuka ini slider gate, karena slider gate ini dia ditahan menggunakan bodi sebelah sini dan bodi belakang sini. Mengeluarkannya harus dikeluarkan melalui koper belakang, ditarik ke belakang. Main sub juga harus dilepas ke belakang sini seharusnya. Jadi dengan keadaan seperti ini, terpaksa pelumasan langsung bisa dilakukan dengan cara membersihkan pelumas-pelumas yang lama, kemudian diratakan lagi. Dan kalau kita lihat sini, teman-teman bisa lihat sendiri, ini agak berbeda bahannya. Nih, gear oscillation ini bahannya plastik. Ini jenis plastiknya saya kurang paham nih, apakah plastik ABS atau plastik jenis lain. Dimana setahu kita kalau gear oscillation rata-rata berbahan zinc. Nah, di grup-grup mancing ataupun di video-video review yang lain saya pernah lihat, terutama di grup mancing, banyak yang membahas mengenai ini, kenapa menggunakan bahan ini, bahan plastik, bagaimana kekuatannya, karena dia kan bertemu langsung dengan bagian metal. Jadi logikanya pasti lebih tahan yang bagian metal daripada bagian plastik. Di grup-grup mancing sudah banyak ini yang diskusi, ada yang pro dan kontra juga. Jadi kalau kita bahas juga di bagian ini teman ya, agak panjang ini videonya. Jadi ini menurut penilaian saya teman-teman ya, kenapa dia menggunakan bahan ini plastik, entah plastiknya jenis apa ini, saya kurang paham karena tidak dijelaskan di spek di kotak boxnya. Kenapa Iroli menggunakan bahan plastik? Ini bukan hal pertama kalinya gear oscillation menggunakan bahan plastik, karena ada brand lain, malah brand besar yang saya tahu, dia menggunakan bahan plastik juga teman-teman. Jadi bukan pertama kalinya Iroli yang menggunakan bahan plastik pada bagian gear oscillation. Brand-brand besar pun sudah menggunakan bahan plastik ini, tapi mungkin bahannya beda jenisnya. Nah, tadi kalau kita logikakan, kalau plastik ketemu metal, pasti yang kalah adalah plastik daripada metal ini kan. Tapi kalau saya lihat di sini belum ada cacat ataupun kendala ini pada gearnya, masih bagus kondisinya. Nah, masih bagus ini, tidak ada yang cacat. Jadi penggunaan berbahan plastik, kalau menurut saya ini kan, ini menurut penilaian saya sendiri teman-teman ya, kalau gear oscillation ini kan fungsinya adalah untuk menurunkan main sub, naik turunkan spool, untuk menggulung senar kan, dia kan fungsinya kan di sini kan hanya seperti ini fungsinya. Jadi tidak ada beban yang lebih daripada gear. Nah, kalau gear dia memutar, kalau gear kan di sini fungsinya dia kerjanya dia memutar dari handle yang kita putar, dia memutar ini rotor, dia memutar rotor, bebannya lebih besar di sini. Dia memutar rotor melalui pinion gear, dia memutar rotor, jadi bebannya lebih besar di bagian gear. Sedangkan
oscillation ini kerjanya dia sedikit lebih ringan. Dia hanya menaik turunkan main sub. Nah, seperti ini. Supaya sebenarnya tergurung dengan rapi di spool. Jadi itulah kalau menurut saya kenapa alasannya penggunaan untuk bagian ini, gear plastik ini tidak terlalu menjadi pertimbangan. Karena beban kerjanya tidak terlalu berat. Memang kenyataan juga untuk menggunakan bahan yang lebih bagus lagi atau sebanding dengan bahan gear ini itu lebih baik. Tapi yang jelas cost-nya atau biaya produksinya lebih mahal lagi teman-teman ya daripada menggunakan plastik seperti ini. Pasti Iroli sudah mempertimbangkan harganya. Kalau menggunakan bahan metal juga pada bagian pinion ini, pada bagian gear oscillation ini pasti harganya juga lebih mahal lagi. Nah, itu dia pertimbangannya. Dan saya rasa bukan di Iroli saja, di brand-brand besar yang menggunakan gear plastik seperti ini pertimbangannya juga itu. Karena fungsi dan kinerjanya yang tidak terlalu berat seperti saya jelaskan tadi. Jadi banyak sekali saya lihat di grup mancing ataupun di review-review YouTube yang lain membahas mengenai bahan plastik ini. Jadi itulah menurut asumsi saya, penilaian saya, penggunaan bahan plastik pada bagian gear sah-sah saja dengan melihat pertimbangan posisi dan kerjanya. Mungkin bisa dimengerti teman-teman ya. Jika kurang paham atau ada pertanyaan atau bisa kita diskusikan mengenai gear berbahan plastik ini, bisa tulis di kolom komentar, kita diskusikan. Jadi itu hanya menurut penilaian saya sendiri. Jadi penggunaan gear plastik, gear oscillation pada Iroli Cepheius ini sah-sah saja kalau menurut saya, masih sesuai dengan fungsi dan kinerjanya. Tapi kalau mau dibilang lebih baik lagi, pasti lebih baik menggunakan bahan metal, menyesuaikan dengan bahan gear yang di utama ini, pasti lebih awet, tapi dengan biaya yang pasti lebih tinggi lagi nanti biaya produksinya. Oke, karena ini bagian tidak bisa dibuka teman-teman, terkendala ini cover yang sudah dipatenkan di lem oleh Bro Norman. Terpaksa saya harus bersihkan bagiannya dari dalam seperti ini saja, nanti dilumasi lagi. Dan di sini ada bodi belakang-belakang ini teman. Ini ada seal berbahan karet, ini sealnya. Nah, teman lihat kan? Teman-teman bisa lihat ini ada seal karet yang menutupi bagian cover sini. Nah, ada seal di sini untuk mencegah merembesnya air dari belakang. Itu dia. Dan pernah kejadian teman-teman, waktu mancing saya bareng teman saya itu Bro Norman, reel Iroli Cepheius ini pernah sekali tercelup air tapi tidak terlalu lama, sepersekian detik, mungkin 5-10 detik pernah kemasukan air. Nah, waktu itu solusinya hanya disiram dengan air sehabis pulang mancing. Nah, setelah kita cek ini kan, kita bongkar, tidak ada tanda-tanda air di sini saya lihat. Tidak ada tanda-tanda air, gumpalan air ataupun karat di sini, garam. Biasanya garam air laut yang sudah menjadi garam berkarat, tapi di sini tidak ada, aman. Jadi mungkin karena didukung oleh ini konsep SW-nya ini, seal-sealnya ini. Sini rapat. Untuk bahan main sub ini bahannya duralumin juga saya lihat ini. Duralium atau duralumin. Dia beda warnanya, teman. Nah, beda dia. Bukan berbahan stainless pada reel pada umumnya. Kalau kita tes pakai magnet, dia tidak menempel karena kadar besinya kecil sekali. Jadi keunggulan bahan duralumin ini pada bagian main sub, dia selain dapat ringannya, tapi tidak mengorbankan kekuatan. Kekuatannya masih dapat di sini. Ini cover bearing. Sini ada model one way. Nah, dia seperti ini teman-teman.
Ini model one way dari Iroli Cepius ukuran 2000. Kadang ada jeda ke belakang sedikit, itu seperti tadi. Pengaruhnya ada pada one way ini. Biasanya one way itu ada kena pelumas. Nah, seperti ini ada pelumasnya sedikit sini, teman. Yang berserak mungkin karena dari bagian main shaft ataupun bagian pinion yang merembes ke sini. Jadi nanti solusinya harus dibersihkan, ini harus kering. Sekarang kita cek ke kandungan besi. Ini lagi tren-trennya teman-teman ya, untuk cek bahan-bahan pada reel menggunakan magnet. Kalau menurut saya wajar-wajar saja teman-teman, sah-sah saja. Namanya reel pancing yang kita gunakan di area spot yang mengandung garam tinggi seperti air laut. Kadang air tawar juga bisa menyebabkan karat. Air laut apalagi lebih parah lagi. Jadi untuk tes-tes seperti ini menggunakan magnet, kalau menurut saya sah-sah saja ya. Ada yang pro juga, ada yang kontra, katanya tidak perlu juga untuk tes-tes magnet seperti itu, karena tergantung perawatan, itu benar. Tapi logikanya, semakin banyak material bahan yang mengandung magnet, pasti resiko korosinya, karatnya lebih tinggi juga. Dan yang perlu teman-teman ketahui, walaupun terkadang ada bagian-bagian part yang mengandung magnet tinggi, banyak sekali, tapi kalau didukung dengan seal-seal pada bagian body, bagian sisi-sisi yang lain, didukung dengan seal, setidaknya mengurangi risiko karat pada material tersebut. Jadi kalau seandainya reel ada mengandung bahan magnet yang tinggi dan banyak pada tiap part-partnya, tidak ada seal, nah itu resikonya lebih tinggi. Tapi dengan ada seal-sealnya seperti ini, kan ada bagian body, ada tutup sealnya, kalaupun material bagian dalamnya mengandung magnet yang tinggi, setidaknya mengurangi resiko korosi karat, karena ada seal yang melindunginya dulu sebelum masuk ke dalam. Nah itu dia teman-teman. Jadi tidak menutup juga kemungkinan kalau tidak ada reel yang menggunakan seal itu tidak berisiko terkorosi, karena ada juga reel tanpa seal-seal juga seperti ini di body-body bagian-bagian lain. Kalau bagian material part-partnya bagian dalamnya itu sudah minim atau kecil, atau bahkan tidak ada menggunakan bahan metal, itu juga lebih kecil lagi resiko untuk korosi, walaupun tidak ada seal-sealnya, karena bahan kualitas dari part-partnya mungkin anti atau kecil dari resiko korosi. Lebih baik lagi kalau menurut saya, kalau bahan part-partnya itu material yang sudah kecil kadar besinya, resiko karatnya, lebih bagus lagi menggunakan seal seperti ini. Jadi kalau sudah bahan-bahan partnya minim besi, dibantu lagi dengan seal-seal pada bagian body seperti ini, jadi lebih bagus lagi. Nah itu dia teman-teman, semoga bisa dipahami. Kini kita cek bagian kadar besi pada bagian bearing dulu. Nah pada bagian bearing seperti ini, menempel sempurna, ditariknya, nah masih lumayan kuat. Ini yang rentan sekali teman-teman, bearing pada bagian line roller ini rentan sekali. Kenapa? Karena posisinya kan di bagian sini, walaupun dia tertutup pada line roller, posisi bearing ini dia rentan juga karat, karena air itu kan datang melalui senar, terbawa oleh senar. Jadi kadang air itu masuk ke bagian line roller, kemudian masuk ke bearing sini. Nah ini kita harus cek juga kadar. Nah dia lumayan kuat. Bearing yang menggunakan bahan stainless ini memang harus lebih rajin kita bersihkan, kita lumasi lagi. Di bagian gear juga, ini bahan duralumin, tidak mengandung magnet. Ini stainlessnya di bagian main shaft juga nih, bagian bahan stainless, tidak mengandung magnet yang tinggi. Lever trip ini dia jelas menempel teman-teman ya, menempel sekali, kuat. Jadi wajar sekali di sini ada terjadi korosi karat. Bagian line roller ini bahannya kuningan sepertinya, tidak menempel. Oh ya, bagian baut ya, di bagian bautnya tes bagus, tidak menempel bagian baut. Bagus, dia kecil sekali kadar besinya, jadi baut-bautnya minim kadar besi.
Ini busing pada one way, dia masih menempel kuat. Ini juga rentan berkarat biasanya, harus rajin dicek, dibersihkan. Ini akan saya rakit lagi kembali teman-teman, dan nanti saya akan bersihkan dulu baru saya rakit lagi, karena kondisinya tidak terlalu kotor. Walaupun sini ada karat, nanti bisa dikikis-kikis tipis-tipis saja. Nah, untuk membersihkan keseluruhan ini saya lihat tidak perlu bersihkan total karena dia tidak terlalu kotor. Cukup saya lapi menggunakan tisu saja nanti. Baru kemudian saya lumasi lagi. Oke, lanjut kita rakit kembali dulu. Ini bagian drag washer, kita ukur dimensinya. Diameter luar ada di 19,5 mili. Diameter dalam ada di 4,9 atau 5 mili. Ketebalan ada di 0,9 mili. Atau bisa dibulatkan menjadi 1 mili. Ini bagi teman-teman yang mau ganti drag washernya, mungkin sudah rusak ataupun cacat, drag washernya bisa ganti dengan ukuran yang sudah saya ukur tadi. Nah, pada bagian one way ini teman-teman, dia tidak boleh kena pelumas. Dia kalau kena pelumas biasanya ada putaran ke belakang, ada jeda ke belakang, jadi harus dibersihkan, harus kering. Oke, kita cek jumlah keseluruhan bearing. Di spek box tertulisnya 10 plus 1 ball bearing teman-teman. Coba kita hitung dulu yang sudah saya bongkar ini. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang di body yang tidak bisa dibuka 9. Kemudian ini masuk hitungan one way 10. Nah, satunya lagi mungkin di bagian ini, di bagian gear oscillation yang tidak bisa kita buka ini. Jadi pas 10 plus 1 ball bearing atau 11 bearing. Nah, oke teman-teman, sampai batas ini pemasangan gear. Tadi seperti di awal, saya akan coba pasang spacer untuk mengurangi space atau jarak pada handle ke gear. Tadi bawaannya cuma ada satu, ini cuma ada satu spacer bawaannya yang asli. Nah, coba kita pasangkan dua, yang aslinya dulu bawah. Nah, kemudian ini ada beda ketebalan, ada yang 0,1 sama 0,2, yang ini 0,1, ini 0,2 atau sekitar 0,3. yang ini saya pasangkan yang 0,3 saja. Nanti kalau terlalu rapat bisa diganti lagi ke 0,1. Ada 2 spacer tambahan, ada 1 spacer, jadi totalnya 2 spacer. Nah, sebelum lanjut ke pemasangan yang lain, kita tes dulu seperti di awal tadi. Nah, ini terlalu rapat sepertinya, terlalu rapat dia. Seperti ini saya coba seperti di awal, seperti ada jarak tadi. Nah, ini tidak ada jeda. Coba ke handle-nya, tidak ada space, tidak ada jarak lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini terlalu rapat teman-teman, terlalu rapat yang 0,2 atau 0,3 itu. Berarti pakai yang 0,1. Keuntungan kelebihan bodi monokok yang bodinya hanya tutup seperti ini, perawatannya mudah, bongkar pasangnya mudah. Nah, ini yang 0,3 nya yang sedikit agak tebal, yang bawaan aslinya masih di bawah sana. Kita pakaikan yang lebih tipis. Kalau pakai yang lebih tebal tadi, dia 0,2 atau 0,3 itu dia terlalu rapat. Nah, kita coba pakaikan yang tipis ini 0,1. Ini solusi untuk bagi reel kalian. Saya rasa di reel yang lain juga seperti itu solusinya, kalau ada space yang lumayan jarak jauh. Nah, kita tes dulu menggunakan tangan seperti ini. Nah, hampir dikit sekali space-nya. Coba langsung pakaikan handle.
Nah, seperti ini. Nah, sudah berkurang jaraknya teman-teman. Sudah berkurang itu. Dia tidak terlalu rapat seperti tadi, dan juga tidak terlalu renggang. Nah, sebelum lanjut, coba kita tes lagi kerapatannya. Ini suara kresek-kresek ini normal teman ya. Bearing-bearing atau gear-gear yang baru dilumasin, dia baru menyesuaikan biasanya. Oke, kita cek kerapatan. Nah, untuk kerapatannya teman-teman, setelah ditambahkan spacer, jaraknya tipis sekali, 0, sekian, tidak sampai 1 mili ini. Nah, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Setelah ditambahkan 1 spacer, nah dia lebih stabil. Suara keltek-keltek itu karena gearnya yang tidak terlalu rapat ke gear pinion, jadinya ada celah sedikit. Nah, itu yang dia ada bunyi keltek-keltek-keltek. Tapi karena dia agak sedikit menekan ke bawah ke pinion, agak sedikit rapat, jadi hilang suara keltek-kelteknya. Nah, suara kresek-kresek ini normal ya. Pada bagian bearing yang sudah dibersihkan dan dilumasi lagi, nanti biasanya lama-lama hilang suaranya. Kalau baru dibersihkan, dilumasin seperti ini, dia masih menyesuaikan pelumas-pelumasnya. Putaran masih lancar. Oke, lanjut ke bagian spool. Oke, habis. Ini yang tadi spacer punya saya sisanya. Tes line rollernya. Setelah diservis, putarannya masih lancar. Jadi reel ini di toko online saya cek dibanderol dengan harga 600-an, tidak sampai 700 ke atas teman-teman. Mungkin sudah sulit juga untuk mendapatkan reel ini karena sudah jarang yang jual. Solusinya paling beli yang second bagi teman-teman yang menginginkan reel Iroli Cepius ini. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini teman-teman tentang reel Iroli Cepius. Jika ada penyampaian saya yang salah, tolong dikoreksi. Jika ada pertanyaan tentang reel ini, silakan tulis di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Iroli Cepius. Mantap.